Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget, padahal seharian lo nggak ngapa-ngapain? Cuma rebahan, scroll TikTok, atau maraton series. Pas mau bangun buat mandi atau makan, rasanya badan berat banget kayak abis angkut beras 20 kilo. Logikanya kan, kalau kita nggak ngapa-ngapain, energi kita harusnya penuh dong. Tapi kok malah sebaliknya? Ternyata, nggak ngapa-ngapain itu justru bisa jadi hal yang paling menguras energi lo. Hari ini kita bakal bahas alasan kenapa baterai sosial dan fisik lo bocor halus, dan fakta-fakta unik kenapa otak lo sebenarnya lagi kerja rodi pas lo lagi bengong. Alasan pertama adalah decision fatigue. Meskipun lo ngerasa nggak kerja, otak lo tetap bikin ribuan keputusan kecil. Keputusan kecil kayak nonton video ini atau skip, balas chat sekarang atau nanti, makan apa ya jam 2 siang. Semua itu kedengarannya sepele, tapi otak kita itu ibarat mesin yang konsumsi energinya gede banget. Faktanya, berat otak cuma 2% dari berat badan, tapi dia makan 20% dari total kalori harian lo. Jadi, meskipun badan lo diem di kasur, kalau pikiran lo lari-lari mikirin hal-hal nggak penting atau overthinking soal masa depan, ya jelas aja lo capek. Otak lo itu lagi lembur, meskipun lo-nya lagi rebahan. Alasan kedua adalah Zeigarnik Effect. Singkatnya, otak kita itu punya kecenderungan buat terus-terusan mikirin tugas yang belum selesai daripada yang udah beres. Pernah nggak lo punya cucian numpuk yang belum dicuci atau tugas yang belum dikirim, tapi lo malah milih buat santai? Nah, meskipun lo nggak ngerjain tugas itu, otak lo tetap ngebuka tab tugas itu di latar belakang. Ini yang namanya open loops. Ibarat HP yang banyak aplikasi kebuka di background, RAM-nya kemakan terus, baterainya boros. Itulah kenapa santai lo nggak kerasa berkualitas. Karena secara bawah sadar, lo ngerasa bersalah dan terbebani. Alasan ketiga adalah brain fog. Banyak orang mikir scroll medsos itu cara buat relaxing. Tapi faktanya, ini malah bikin lo makin mati rasa. Ini karena tubuh sudah mengalami dopamine crash. Artinya, tiap kali lo dapat konten lucu, otak dapat suntikan dopamin. Tapi pas lo berhenti, lo ngalamin crash yang bikin lo merasa hampa dan capek mental. Selain itu, brain fog juga diakibatkan karena yang namanya sensory overload, di mana ketika mata dan otak lo dipaksa nerima informasi yang lompat-lompat, dari berita sedih, ke video joget, ke iklan skincare, lalu ke gosip artis. Transisi yang super cepat ini bikin otak lo capek karena harus gonta-ganti konteks tiap 15 detik. Lalu alasan terakhir kenapa lo terus-terusan ngerasa capek adalah karena lo kurang gerak. Ini emang kedengeran aneh. Kalau lo mau punya energi, lo harus ngeluarin energi. Pas lo nggak gerak seharian, sirkulasi darah lo melambat. Oksigen nggak terdistribusi dengan baik ke otot dan otak. Jantung lo jadi mager buat pompa darah. Akhirnya, tubuh lo masuk ke low power mode. Makanya, sering banget kan kalau abis bangun tidur siang yang kelamaan, kita malah ngerasa pusing dan makin lemes. Itu karena tubuh lo terlalu lama dalam kondisi statis. Terus gimana caranya biar nggak capek terus? Sederhana aja. Pertama, tutup open loops tadi. Kalau ada tugas kecil, lakuin sekarang, atau tulis di kertas, biar otak lo bisa berhenti mikirin itu. Kedua, coba jalan kaki 5 menit aja di luar ruangan, biar dapat sinar matahari dan oksigen beneran. Dan ketiga, sadari kalau istirahat itu bukan cuma nggak ngapa-ngapain, tapi melakukan sesuatu yang benar-benar bikin lo tenang tanpa layar HP. Jadi, besok-besok kalau lo merasa lemes padahal nggak ngapa-ngapain, coba deh cek tab apa aja yang masih kebuka di otak lo. Kalau lo suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa klik like dan share ke temen lo yang hobi rebahan tapi ngeluh capek terus. Gue Tiny Penny, stay healthy, stay productive, and see you.